صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita muliakan pertama kita atur kalimat itu segenap pengurus surau Ubudiyah. Kemudian atur hormata ibu para orang tua tanah hadir, ayah nami semuanya umat nami. Kemudian tuh bapak pengurus bagi Pekadus RT RW hadir. Kemudian itu jemaah, kaum bapak, kaum ibu, saudara-saudariku, ya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan, dan Allah Ta'ala diberikan kekuatan iman, kekuatan istiqomah. Nah, diberikan kesehatan, mudah-mudahan bisa kita istiqomah di dalam berbagai kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa kita lanjutkan majelis kita, walaupun berkenan mungkin ada beberapa kegiatan di tetangga kita, ada yang masih bisa hadir dapat informasi dua kali pintu kita. Jadi bisa kita maklumi dan kita doakan keluarga kita, pemerintah, kaum kerabat kita, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam turun junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, jadi lanjutan nih kajian ta borgen nyarion masih seputar tentang sholat lebih. Karena lebaran kajian di permasalahan sholat lagi jangan lebih uraian. Karena baru waktu sholat lebih ada bahas dohon rukun. Waktu dohon rukun. Jadi untuk pembahasan berikutnya di sholat al-mubtilatu shalah wallazi tabtulu bihi shalah, namun membatalkan sembahyang. Jadi kadang-kadang tidak sadar kibat ternyata sembahyang ini belum batal, tapi belum dibuat lagi namun membatalkan bisa kita hindari. Hal sepele saja, hal ringan-ringan saja sudah kaji otak. Ini dong kaji-kaji murah-murah, kaji bersentuhan dohon amaliyah sehari-hari. Jadi ketika kita sembahyang sadar riba, ada urusan hal-hal yang ternyata bisa membatalkan sembahyang riba. Nah, di mana kita kupas orang ini ada. Jadi Bapak Ibu, faslun wallazi tabtulu bihi shalah 11 syai'an. Pasal tentang yang membatalkan sholat ada 11 macam. Adanya 11 yang membatalkan sembahyang. Menurut pemahaman di Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Makanya kembali kita garis bawahi, manakala ada perbedaan nah kita pahami selama naon, nah kita pelajari mungkin fikih nanti pelajaran dia dan fikih bermasalah Syafi'i tidak masalah. Atau mungkin ia belajar di perguruan Muhammadiyah, ini masalah, ada perbedaan. Karena kita bisa mengetahui perbedaan bukan untuk menyebabkan perpecahan, tapi kita mengetahui perbedaan justru dengan perbedaan ini menyatukan kita di dalam perbedaan.
Nah, itu beda. Nah, mana tahu dong perbedaan. Nah, ini mana resepolasi? Pertama, al-kalamul abdu, berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja, batal sembahyang. Contohnya, terucap kuniba perkataan di luar nih perkataan sembahyang. Lah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasluhu syai'un min kalamin nas, tidaklah pantas diucapkan sesuatu di dalam sholat itu daripada perkataan manusia. Innama shalah huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Karena sholat itu adalah merupakan tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Karena sholat itu terdiri dari tasbih, ucapkan subhanallah, takbir, Allahu Akbar, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana dalam firman Allah, wa qumu lillahi qanitina, dan dirikanlah sholat itu untuk Allah dalam keadaan qanit. Qanit itu tunduk khusyuk. Nah, aqimis sholah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, peliharalah sholat-sholatmu itu dan sholat al-wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat itu untuk Allah dalam keadaan qanitin, tunduk. Artinya tunduk di sana ulama nafsirkan khusyuk. Ulang-ulang hal-hal lain. Anggo sobat dalam terucap kuni perkataan di luar sembahyang, berarti kita khusyuk Sobat terucap kuni misalkan terhonok umpamanya imam ini bersembahyang kan, terucap kuni perkataan di luar dari itu wih, honok macam bacanya. Apa tengah sembahyang tuh? Atau ada sesuatu kata-kata yang diucapkan bukan perkataan di dalam sholat, batal sembahyang. Adanya sembahyang wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat itu untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Baik, rahimahullah. Jadi hafizu ala sholawat, peliharalah sholat-sholat. Sholat di sana maksudnya adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sholat satu sholat, sholawat beberapa sholat di dalam ayat sholawat. Wassolatil wusta, dan sholat al-wusta pertengahan. Nah, wa qumu lillahi qanitin. Jadi di antara 5 waktu sembayangan kan paling sering kita bagikan itu bola rakaat. Nah, itu bola rakaat. 34 kali sujud, 10 kali salam. Sini 10 kali salam memang. Wah, itu mah 5 kali 2 kan sekian semua yang 2 kali salam. 5 kali 2 kan 10. 34 sujud, 9 tasyahud. Betul ya 9 tasyahud? Maghrib 3 tasyahud lah. 2 awal akhir. Awal akhir. 4 waktu 2. Nasa ada tasyahud nah? Subuh. Berarti betul 9 kan? 9 tasyahud. 34 tasbih, sujud dan akhirnya. Kemudian 10 salam. 10 salam bisa kita hitung. 150 tolu tasbih. Harus kita hitung tidak? 150 tolu pada bahasa. Kemudian 126 rukun. 30 rukun di dalam subuh, 42 maghrib, 54 di solat-solat nomor rakaat 4. Bisa kita cek. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahumullah, perkataan dengan sengaja menyebabkan batalnya salat. Kemudian wal amalul katsir, banyak melakukan gerakan-gerakan yang di luar gerakan salat. Itu menyebabkan batalnya salat. Bahan itu gerakan mulai di kita buat lebih menturukan membatalkan sholat. Jadi mau dorongin 3 kali udah manggarukna. Rorongin umpamanya. Nanti 2 kali beda tolak. Berkelanjutan. Kali. Masuk.
Orang usia itu kanan. Orang usia itu belakang. Ulang. Batal sembahyang. Anggota bahan itu gerakan. Tak sama dia pindah sok. Kosong sok di jalan ni Pak. Pindah baju jalan. Ulang langsung ke dalam. Tep. Lihat dong. Selangkah, dua langkah, stop. Kemudian ulang. Selangkah, dua langkah, stop. Ulang masuk juga dalam kategori al-amalul kasir. Banyak gerakan di dalam salat. Kemudian wal hadas. Nah, berhadas. Apabila engkau berhadas kata Nabi dalam salatmu, maka falyansarif falyatawadda wal yu'id salatahu. Falyansarif, maka berpalinglah dari situ. Berhadas di dalam sembahyang ulang pertahankan di barisan ini. Ulang dipertahankan di sobi kene ngomoni falyansarif falyatawadda. Berpalinglah dari sub itu, kemudian falyatawadda, hendaklah engkau berwudu, wal yu'id salatahu, dan kemudian ulangilah salat. Mulai imam kesemuanya juga. Belum pertahankan insyaallah. Imam mana Pak Imam? Tinggalkan. Tapi Ustaz, nah dong di sini bisa menyempurna. Makanya halaman di belakang imam ini harus bisa gantian imam. Ulang ditahan hadas. Nah, kemudian wal hudus an-najasah wal kishaful aurat. Berhadas besar, kemudian jatuh najis dan tersingkap aurat. Atau membatalkan sembahyang, tersingkap aurat. Kemudian wat-taghyirun niyah, berubah niat. Perubahan niat ini rodi di bagasan rohania keluar sen sembahyang ini. Tak mau sembahyang, batal sembahyang. Berubah niat, dia berniat anna wal khuruj minas shalah batalat, dia keluar daripada salat itu batal salatnya. Seperti orang yang keluar daripada saum puasa, maka itu juga batal puasa. Jadi marniat dia di rohani anak kita ni keluar siang sembahyang ini, tapi membatalkan sembahyang sebelum saatnya salam yang terakhir. Di salam terakhir waktu kita bahas bahwa salam terakhir merupakan niat keluar daripada salat. Di salam terakhir ini rukun. Nah, jadi sebelum salat terakhir ada di bagasan rohani keluar siang sembahyang ini, tak mau sembahyang atau sumpamana, maka ini membatalkan sembahyang. Kemudian ada wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu membatalkan sembahyang. Ada oleh anak membatalkan kiblat sembahyang. Ada orang apabila indai butuhnya posisi di kiblat, seumpamanya kiblat itu gunanya. Jadi gola pari. Karena tadi dapat dari sembahyang membantu zuhuri atau asar. Kalau hari gola pun tempat di kobun atau daerah ini pertama kali batu sih. Anggota luar biasa, boleh betul, luar biasa betul lahani. Tempat ini lebih batu sih. Jadi ngapu terbaju bahasa dia arah di matahari terbenam, sangamun dia arah di matahari terbit. Begitu bersembahyang 2 rakaat, kemudian tiba-tiba keluar cahaya matahari. Apa yang ini ada tuh timur daripada sembahyang akhirnya. Maka Allah termasuk membelakangi kiblat. Dalam posisi dasar maka batal sholat. Kemudian kita percepat wal aklu wasyurbu, makan dan minum jelas. Kita bahas waktu wal qahqahatu, kemudian ketawa terbahak-bahak. Marta tayang semuanya. Awalnya bikin saja berbatal di Nabi. Innamal qahqahah, ya, yang membatalkan sholat itu adalah sholat yang ketawa mengeluarkan suara. Aku bikin saja dong lucu pemana. Dong lucu dan kimia. Tidak batal sembahyang. Tapi kalau sempat keluar suaranya yang berkata batal sembahyang.
Aduh dalam bikin sembahyang. Bahan kejadian lucu dan saya. Tengok cerita untuk malam Sabtu di waktu sembahyang Idul Adha. Ada imam nama membaca Al-Ghoshiyah lari itu doa kunut. Lari itu doa kunut. Jadi jemaah anda mikir boleh dalam membatalkan sembahyang. Tapi sobat keluar suara martata ya bena batal sembahyang. Nah, kemudian murtad dari agama Islam, dia keluar dari agama Islam membatalkan sembahyang. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin beberapa hal, termasuk membatalkan ibadah sholat. Sebelum kita lanjutkan, menata rumah ingin didiskusikan. Hanya sekedar pengantar dan pembuka. Karena mungkin pembicaraan bermanang kalau kita mengaji konon. Karena waktu agak larut malam kan. Menata rumah ingin didiskusikan. Silahkan. Silahkan kepada saya. Kalau pas ayat akhir dikandung dia sebagian membuat pun telunjuk termasuk jadi membatalkan sembahyang dari. Membatalkan sembahyang. Jadi masalah itu kan ikhtilaf para ulama. Jadi dong sekedar angkat saja. Kita mazhab Syafi'i sekedar angkat saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang bersih, mau mutar-mutar. Ada yang bersih, mengangkat dua tidak. Nanti kita angkat nak. La ilaha. Tapi kali angkat nak. Ada yang mutar-mutar. Ada yang kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ikhtilaf. Malah kita meyakini bahwa angkat telunjuki di masa Syafi'i hanya sekedar mengangkat persaksian keyakinan berarti bergerak-gerak banyak membatalkan sembahyang. Tong hal ilahi pemahaman nilai mazhab ni pakai nilai itu mazhab tu be. Ya, kalau begitu banyak gerakan. Kalau kita meyakini, kita memahami bahwa banyak gerakan termasuk membatalkan sholat. Orang kerja ni be. Kebanyakan keyakinan itu nanti contoh. Maka nampak kita pun kitab ni Syafi'iyah tu. Ini nama gerakan berputar-putar di luar mazhab, di luar pemahaman saya. Tong batal sembahyang menurut saya tidak. Maka kalau lagi di awal akan terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat. Cuma kita berpegang di dia kita. Ustaz, awak secara pribadi awak aku sekali saja ben. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah sempat depan dua kali sampai ada berputar-putar. Pulang ribut kongsi yang salah ini. Tadi kita saja waktu dipegang bau, harangin tangan nomor putar-putar. Indah musuh kau, susah gara-gara di bayu ini. Setiap sembahyang subuh ia berturun di sampingku. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Mataku tu si asli ligin koniku. Huidanya, nabi ligin huidanya. Narok sonanya. Subuh berikutnya asyhadu an la ilaha illallah. Takku ya tanam. Itanku ya. Ada sembahyang ribut kali di musola, keluar saya musola bergulat kali gara-gara ini. Bergulat kali. Mana kejadian pak? Aku juga usah tak buka soalnya. Sanggup juga. Ada masalah sah. Oke, bila para ulama ada orang yang pemahamannya tidak tolak berjarak. Walau hanya beberapa ahli warga. Tidak ada antarana. Pokoknya di pada obat itu baik kojariah. Di pada obat itu baik kojariah. Ada orang yang ulang saya kata itu kena ribut. Ison 45, ison 4 kau jadi kau jadi ison. Ison 4 ni kau jadi ison. Jadi dong nakalan. Pertama aku sumpah ini para gangnya sonon. Allah, bapak ikuti orang pasti makojar. Ya. Kan muruk menarik perong makojar mandulan. Tariknya musik, tarik. Alhasil mau opini dah mana sembahyang. Leng dapat dia. Nia, ide gaya hidup pandai.
Arah perbedaan kita nih, baik. Tapi kau sama-sama paham perbedaan indah dong keributan. Dalam keributan. Orang mesti kan berbulat kamu coba gara-gara ditunjuk nomor putar-putar ya. Jadi keyakinan tergerakkan. Dasarnya dia nak ini wa qumu lillahi qanitin. Innamas shalah, sesungguhnya salat itu askinu fi shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenanglah kamu di dalam salatmu, tenang. Ulang tergopoh-gopoh, ulang ceroboh, ulang bahas gerakan-gerakan. Nah di luar di gerakan-gerakan salat. Ada kira-kira Pak? Bu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga belum lima tentang membatalkan sholat. Jadi ada perbedaan sah sholat dengan yang membatalkan sholat. Kalau seandainya makinis tidak berbicara, jadi kalau ada umpamanya ada sebagian hibatin ini mungkin imamnya agak binjam ini ayatnya. Jadi memangnya tapi semua bahasa isyarat. Ni atau nak batuk semua imam lain berkolam. Kode sejenis kode berkolam. Ini apakah termasuk membatalkan sembahyang kita ini? Kemudian ada juga sebagian ketika sujud terakhir agak lolot sujud. Mungkin tak ada bacaan tambah-tambah punya selain subhanallah wa bihamdi. Dong bacaan lain dibaca oleh Quran, apakah termasuk membatalkan salat? Jadi ini dua pertanyaan. Pertama pertanyaan masalah berjemaah, berimam. Ada imam, ada makmum. Imam itu ikutan. Imam itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada makmum. Jadi imam itu penanggung jawab. Al-imamu teman. Imam itu adalah penanggung jawab di dalam salat. Jadi harus kita bedakan adab seorang imam dan adab seorang makmum. Harus bisa kita bedakan. Ulang, adab imam kita pahami, adab makmum kita pahami. Adab seorang imam, idza amma ahadukum 'alan nas, kalau kamu menjadi imam terhadap orang lain, falyukhaffif, maka ringankanlah. Baca keadaan di belakang, lihat jemaah dulu. Waktunya apakah waktu santai atau waktu mendesak? Jemaahnya apakah yang muda-muda atau yang tua-tua atau anak-anak? Keadaan ini solat yang mesti kita ringkaskan atau yang saat-saat yang mesti dipanjangkan. Nah, ini kebijaksanaan seorang imam, kearifan seorang imam, ringankan. Tapi kalau kamu sholat sendirian, kata Nabi, falyutawwil ma syaa, maka panjangkanlah sesuka hati. Imam. Untuk seorang makmum, ketika sudah beriktikat mengikuti imam dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, jangan ada kedongkolan di dalam hati. Ikuti god tu dia wono dia paihun congoni god sadia honong paihun. Nah, adong naman dongkol di bagasan hati-hati ini ba, adong semacam kebencian, hilang pahala sholat berjamaah. Hilang pahala sholat berjamaah. Ini adab seorang makmum. Lakin kan kita bahaskan adab seorang imam, adab seorang makmum, ikuti. Sadia kinjang biba ini bacaan ikuti. Natahan iba jonjong bajugu. Natahan jonjong bajugu. Andi kan dah dibahas hadis sembahyang orang baru bahas. Hadis sembahyang baru dibahas. Ba imam pendek ni sauting narol sembahyang. Atau coba berikutnya. Maka harus bijaksana seorang makmum dan seorang imam. Jangan kadang-kadang imam tak mau ulang lo di mohon maaf di sebagian tempat, ada di beberapa di sebagian tempat mulai dibayar Arabe. Padahal itu untuk mencari
yang lebih baik kesempurnaan. Ini adalah sempurna di dalam beribadah. Nah, ukuran panjang pendek solat ini alir ulama ngalehin ukuran-ukuran. Mau sembahyang maghrib dohon isya, bacalah ayat-ayat al-mufassal seperti wattini wazaitun, seukuran-ukuran iman, atau alhaakumut takasur, atau wailul likulli humazatin lumazah. Tapi kalau sembahyang subuh dilakukan ulama, bagi yang besok tidak masalah di waktu sembahyang subuh. Maghrib pendek waktu nanti isya, pendek waktu Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, atau qul ya ayyuhal kafirun, atau ayat lain tapi kurang lebih terserima ginjang seginjang ini cuma on indah dong, dasar maksudnya dasar harus dibaca indah. Adalah kebijakan para ulama. Artinya fal yukhaffi, ringankan salatmu. Nah, tapi tunggu waktu hari dibaca ya mah ginjang dirasa berarti. Nah, imam kita salah juga. Waktu hari dibaca terang atau dibaca imami lam yakunil ladina standar riwayatnya. Lam yakunil ladina kafaru mah ginjang dirasa berarti dari imami nah ada masalah. Anggo dipaturun mah hagio ni makmumun, ndak bisa imam. Allah bisa imam di Solo. Pak imam benar bisa imam di Solo. Harapnya dan dia kul huwallahu ayat. Nah, dan dia inna atayna do. Anda kita tergincang dari sajikan. Nah, agak khusuk sumbayang lagi kita tergincang. Makanya istilah mesti dipaturun makmum do menyesuaikan selera dohon imam, bukan imam menyesuaikan selera terhadap makmum. Aku betul selera di jemaah makmum. Payah kita. Agar ikut ustaz coba makruh terus mana. Cepat selalu itu kan ulang honok pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sembahyang tarawih. Dia sembahyang tarawih bulan Ramadan menjadi permasalahan adalah imam. Makmum pernah dipermasalahkan? Tidak. Imam terus permasalahan. Nah, makanya mulai kita bikin sembahyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa versi. Kadang Nabi membaca sarokaat di pertemuan Nabi sampai sarokaat surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 5 juz sarokaat. Kemudian misalnya di riwayat lain sampai sahabat kewalahan mengikuti Nabi Harani ruku sujud sampai kewalahan sahabat mengikuti Artinya dua versi. Satu memperpanjang bacaan, satu memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud. Artinya indah dong nabaku di sana sesuai dengan kondisi di daerah setempat. Kalau sampai imam misalnya terbaca pak imam datang jemaat saya sama terus dia kan. Nah, dia selera di jemaah. Itu sama rakot. Bu, amo ge moyo hari moyo ayat baca ada sampai dia pasti pilih ayat. Kul huwallah. Nah, itu musyawarah. Kemudian masalah lama di dalam sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih. Orang keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah wa huwa sajid, ketika ia sedang bersujud. Faqru du'a, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Jadi ketika imam menjadi imam, kalau diperpanjang doa boleh, asalkan kita ulang kembali, jangan sampai menimbulkan keresahan di hati jamaah. Tapi angkui bahasa tiba hantam masa ginjang di doa lagi sa ginjang di pangidoan. Bahkan Nabi unjung Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadahnya pernah sahabat heran apa gerangan yang sedang dilakukan Nabi. Ternyata didekati oleh para sahabat, Nabi sedang bersujud, sedang bermunajat, hatinya bergemuruh bagaikan air yang sedang mendidih di dalam ceret. Apa maknanya? Nabi banyak munajat, banyak berdoa di dalam sujudnya. Tapi kalau kita sedang menjadi imam, bolehkah diperpanjang? Boleh, asalkan tidak menimbulkan keresahan terhadap jemaah. Naruh tu biasa datang sekedar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hanya sekedar imam. Lama kita sujudkan sekedar mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tiga kali. Dihantam sujud sampai kemudian dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 39 loh. Misalkan aran dihonok nah. Heran jemaah non bangkit kami dulu. Bangkit lawan dulu jemaah. Makanya jangan sampai menimbulkan keresahan kepada jemaah. Jadi memperbanyak doa boleh. Karena itu merupakan tempat keadaan seorang hamba lebih dekat dengan rohnya. Masuk doa makom mustajab di dalam doa. Apalagi sujud terakhir. Maka saya ingat dulu ketika ayah anda di pondok menyampaikan, nah ketika sujud terakhirmu tolonglah bacakan doa hadiahkan untuk ayah. Apa doanya? Allahumma ya hawwilal ahwal hawwil ahwalahu ila khairil hal wa ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya mudah. Wahai Allah yang memalingkan keadaan, palingkanlah keadaannya kepada keadaan yang lebih baik. Bihaulika wa quwwatika ya aziz ya mudah. Kalau kita untuk kita doa untuk kita, Allahumma ya hawwilal ahwal hawwil ahwali ila khairil hal wa ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz wa ta'ala. Kalau kita untuk jemaah, Allahumma ya hawwilal ahwal hawwil ahwalana. Untuk sendiri ahwali, untuk bersama ahwalana, untuk dia ya ghaib ahwalahu. Kalau untuk perempuan ahwalaha. Nah, boleh itu diucapkan waktu sujud. Kalau ada niat kita untuk salah seorang guru, orang tua atau siapapun yang kita lakukan, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Itu mungkin jawaban sederhananya Abang Anda. Atau ada lagi yang ingin kita diskusikan? Silakan Wali. Lewat itu juga mengaji guru di sini terakhir aku lalu mengido perkara dunia. Dia ada menurut Ustaz. Perkara tentang dunia. Perkara dunia. Contoh? Atau itu rasuki nabahat. Tidak menurut tadi. Nah, masalah permintaan, apakah itu boleh yang bersifat dunia atau tidak? Kalau dari hadis Nabi ini umum, fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Nabi tak sebutkan apakah doa itu untuk dunia atau untuk akhirat. Kalau saya memahami dari hadis ini, selama doa itu adalah untuk kebaikan, maka diperbolehkan. Karena batasan doa itu Nabi tak pernah membatasi doa. Yang tak boleh mendoakan adalah doa di dalamnya itu ada unsur keburukan. Cuman oleh ulama memberikan tuntun dalam berdoa di sujud terakhir ini lebih afdalnya itu dengan hati. Dengan hati. Jangan dilapaskan karena dia bukan merupakan lapas di dalam sholat. Doa yang tadi itu jangan dengan lapas, cukup dengan hati. Maksudlah tadi dia karena amal sholat itu aqwalun wa af'alun, perbuatan, perkataan makhsusatun yang sudah ditentukan. Al-muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Yang diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Jadi gerakannya, bacaannya sudah ada ketentuannya. Anda boleh tambah-tambah ya? Tambah. Sujud tasbih. Tasbihnya bagaimana? Kita lihat di dalam hadis apa yang dibacakan oleh Nabi. Man qala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalatha marratin. Siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali dan setelahnya, faqad tamma ruku'ahu, maka sudah sempurnalah rukuknya. Atau dalam matan lain ada lagi doa tasbih dalam ruku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha bihamdika rabbi firli. Rabbi firli. Orang mau syaratnya indah ida munawamalkan. Nawamalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, dalam sujud
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam duduk iftiros ada doanya. Doanya dari mana? Nabi mengajarkan, Rabbi ghfirli warhamni wajibul warhamni wahdini wa'afini wa'afini. Jadi setiap gerakan ada ketentuannya, setiap bacaan ada ketentuannya. Nah, artinya sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan Nabi, salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku waktu salat. Siapa yang melihat Nabi salat? Sahabat. Siapa yang melihat Nabi salat? Sahabiah. Sahabat laki-laki dan sahabat dari kalangan perempuan. Bagaimana salat Nabi malam? Sahabat yang meriwayatkan, bahkan Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan. Nah, arahnya Sayyidatuna Aisyah, ibu Ummul Mukminin, kita mengetahui bagaimana sholat malam Nabi, bagaimana kehidupan Nabi dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi doa tadi itu dengan hati. Hati ulang salah paham saya kan? Ya. Ada lagi. Mulai kita lanjut ke sedikit lain. Oh Ustaz. Ya, kalau seandainya ditambah hari waktu ibadah di dalam melaksanakan sholat fardu, gimana? Maghrib, isya, subuh. Apakah ini memang bisa atau memang harus? Ulangi lagi. Jadi ini sholat maghrib berjamaah. Apakah di nanti suci terakhir ini dibacakan doa di luar subhanallah wa bihamdi? Bisa. Imam berjamaah. Posisi imam sebagai jemaah makmum. Sampai nanti guna ini terganggu jemaah lain halak mungkin tanya terakhir. Ya yang sujud gede. Gak ada mungkin karena membaca doa lain bukan. Baik. Kalau kita imam, baru kita bahas lagi, jangan sampai meresahkan jemaah. Kalau kita jemaah, jangan sampai terlalu jauh ketinggalan kita dengan imam, karena imam itu diikuti. Tak boleh mendahului imam dan tak pula boleh terlalu jauh ketinggalan dari imam. Kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam ini tiba bangkit sedang sujud ni bah, tidak mengikuti imam lembek. Aikin memang merasa filosofi pembahasannya kan. Jadi memperpanjang doa tadi sekedar saja kalau kita dalam sholat berjemaah yang tidak menyalahi rukun, tidak menyalahi rukun sholat kita. Betul itu, tidak menyalahi rukun. Jadi apakah itu hukumnya nanti itu baik atau mana gitu? Kalau dia ketinggalan dari rukun imam itu sudah menyalahi rukun, sudah menyalahi. Memperpanjang itu cukup memperpanjang yang tidak menyebabkan dia ketinggalan. Tidak sempat ketinggalan niat imam. Assalamualaikum imam ini dia bangkitkan nomor beda rukunnya dari imam. Sama berarti Allahu Akbar ni imam sujud. Ya ini dia Samiallahu liman hamidah. Imam lagi Allahu Akbar sujud. Ya kita harap mendoa di waktu ruku. Ini dia bangkit Samiallahu liman hamidah. Orang beda rukunnya doa imam. Imam itu diikuti, jangan didahulukan dan jangan pula terlalu jauh bedanya dari imam. Selama ini kan yang dibahas oleh para guru-guru kita tidak boleh mendahului imam. Ketinggalan dengan sholat. Belum ketinggalan terlalu jauh dari. Tapi kalau hanya ketinggalan sebentar sasatokin mungkin sebab kondong doa atau disebabkan gerakan imam dohon ibadah tua-tua ngasamu, ini bukan unsur kesengajaan. Ini dong menunggu kejadian. Imam udah poso deh. Imam udah poso koncang. Jamaah orang ada waktu apa? Sakit pinggang. Arah ni koncang, alah. Audiru masuk terakhir. Itu nilainya. Perkiraan opat rakaat berbeda. Lah sadar jawab dengan masalah lagi 8 rakaat. Arah ni koncang, gerakan ni imam. Jadi kesimpulannya adalah
imam itu untuk diikuti. Imam itu untuk diikuti, jangan didahului dan jangan pula terlalu jauh ketinggalan dari imam. Baik. Berapa menit lagi? Silakan. Masalah kiblat. Kiblat istiqbal kita. Suatu bangunan masjid sebagian kan terkadang pembangunannya kan melalui ibaratnya kompas ini, masalahnya pembangunan masalah dulu. Jadi arah kiblat kan berubah. Jadi bagaimana solusinya? Apakah kita mengikuti arah kiblat atau mengikuti arah bangunan sejak dulu? Masalah pergeseran kiblat. Jadi mungkin lebih tepat pertama kita ubah musyawarah dulu lah. Kita ubah musyawarah di lingkungan kemudian baru kita undang halakna ahli bilang. Ulang terjadi misalnya simpang siur dan menjadi penyebab dan warna perpecahan, arani perbedaan pendapat. Karena dong versi memang ada versi pertama terjadi pergeseran dan pengambumi yang menyebabkan posisi Ka'bah, posisi tempat kiblat bergeser beberapa persen. Jadi tempat sujud harus digeser. Nah, ada pendapat sono. Cuman ada punya pendapat, najolo waktu ditentu arah kiblat itu pas buat menghadap ke Ka'bah. Kenapa mesti dirubah-rubah? Nah, jadi oleh para ahli, apalagi PKA dalam mengetahui tentang ilmu alam, ada pergeseran, maka kiblat beberapa masjid harus digeser beberapa derajat. Jadi mungkin lebih tepat syaratku pertama musyawarah kita dulu di lingkungan di tempat baru kemudian mulai sepakat untuk memeriksa kembali, bukan untuk menggeser. Memeriksa kembali. Anda sudah bergeser kan? Untuk memeriksa kembali, memastikan apakah posisi kiblat kami ini masih pas atau sudah bergeser, baru kita undang ahli. Termasuk kalau sama di Pasir Pengarayan, Masjid Al-Hilal itu bergeser ya. Masjid Al-Hilal kan, kita tahu pergeseran sepakat kan? Ujungkah hal ini pun gara-gara itu? Kamu mau sepakat bergeser di undang ahli? Berarti kita menghadapi sesuatu. Mesin-mesin lain? Nah, bahkan menjadi persoalan hingga dari orang menurut pemikiran sesaat bahwa kiblat di masjid di Pasir Pengarayan tidak sama. Cuma sedang menjadi PR sedang menjadi PR. Adab di musola dan masjid untuk lingkup Pasir Pengarayan sekitarnya. Ada tantangan, termasuk tantangan dan jauh. Salah seorang saudara mendokon, menurut penelitian Ustaz, arah kiblat masjid dan musola di kota Pasir Pengarayan sekitarnya indah sama sudah. Indah sama. Cuman alat ini untuk itu sih, tak dong untuk menjangkau ya. Jadi hanya pergeseran tidaklah termasuk istidbarul kiblah, tidak termasuk dalam istidbarul kiblah. Istidbarul kiblah adalah membelakangi kiblat. Jadi Nabi SAW pernah sholat tidak menghadap kiblat. Pertama Nabi dengan para sahabat ketika terjadi huru-hara dalam peperangan. Nabi diperbolehkan huru-hara dalam peperangan. Kemudian di dalam kendaraan, Nabi SAW pernah sholat tidak menghadap kiblat. Nabi menghadap arah kendaraan yang dituju oleh kendaraan. Itu dia ada di kendaraan itu Nabi supaya. Tapi catatannya adalah untuk sholat darurat, untuk sholat sunnah. Kemudian setelah Nabi keluar dari kendaraan ini sampai di tujuan, Nabi melakukan sholat fardu. Maka oleh hadis ulama mendokon sholat dalam keadaan darurat huru-hara dalam ketakutan diperbolehkan tidak menghadap kiblat, tapi hati dihadapkan ke kiblat boleh ulama. Kemudian di dalam perjalanan
dalam perjalanan. Pembahasan khusus tentang ini dong, insyaallah di pertemuan berikutnya. Ada pembahasan khusus tentang arah kiblat. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah. Mana tahu ada yang lebih buat diskusi yang benar, mungkin pertemuan ini membahas tentang masa sajadah. Kemudian sebelum tutup ada beberapa yang ingin sampaikan. Kalau dianggap sesuai dengan kita, masuk akal, lain tanggapan. Ini yang menakin ada semacam ide. Kan tiap malam Sabtu pengajian kan, tiap malam Sabtu. Biar kira-kira setengah pertemuan umpamana malam minggu pertama kita membahas tentang fikih ibadah. Pertemuan kedua kita bahas tentang tauhid. Pertemuan ketiga kita bahas tentang akhlak. Nampak madon. Atau pertemuan keempat di minggu pokoknya kita coba tahsin, memperbaiki bacaan, ulang warna. Monoton kita dipikir pada ulang jenuh. Tapi nggak cocok lah. Aku kira-kira ada masukan lain. Silahkan. Kemudian saran tersentuh abang anda Sabri. Sekali seminggu leh jam itu bincang sebab semua bisa itu Anggi Muhammad Saleh sekali sebulan atau per 2 minggu. Tambahin sebagai sarana saling berbagi sehingga ilmu nadong di abang anda bermanfaat tuhami, ilmu nadong di Anggi Muhammad Saleh bermanfaat tuhami. Menjadi wadah saling berbagi dan kemudian menjadi wadah untuk pembiasaan diri untuk berlatih. Soalnya itu Pak Ibu kan. Kalau sepakat kita mungkin abang anda Erwin lebih paham untuk menyusun strategi yang kira-kira coba didiskusi di rumah. Tauhid, kemudian fikih, syariat, akhlak perlu kita bahas akhlak kan. Baru sekali sebulan kita coba bisa tahsin. Mungkin dasar-dasarnya mungkin Pak Adi tidak bisa menjadi guru tahsin kan? Baik halaku lingkaran. Di kaum ibu kan orang bisa menjadi guru-guru tahsin dasar. Buat lingkaran, atau buat lingkaran soal tahsin kaum ibu. Surah-surah pendek cuma. Surah pendek Al-Fatihah, biasa-biasa itu baca sembahyang lagi nanti kan? Alakoh nasi untuk kaum ibu, isanar untuk kaum bapak, isanar. Pokoknya dalam lingkaran musola itu ada beberapa halakoh tahsin tambahan sekali sebulan. Jadi kita pengajian tadi tidak hanya fokus pada fikih ibadah, tidak hanya pada fikih ibadah saja. Aku sepakat kita dah. Mungkin sebagai masukan saran untuk pembuka, mana tahu dong masukan silahkan kan. Masukan.